khususun masaihi wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani ma yanfa'uni. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arwah wal muhaqqiqin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Sudah memasuki pembahasan tentang fil ma'arif pada bab yang kedua, fi ma'rifati maratibil huruf, yaitu memahami tentang martabat huruf wal harokat. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas muqaddimahnya. Malam ini sebagai lanjutannya, Ibnu Arabi berkata, I'lam ketahuilah, ayyadanallah, mudah-mudahan mengokohkan kepada kita siapa Allahu Allah, wa iyyaka, dan dirimu. Ini muqaddimah dari Ibnu Arabi, ya, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita, di sini menggunakan domirna. Nah, ini siapa? Ya, siapa orang-orang yang mau mengkaji ajaran Ibnu Arabi. Ini akan masuk pada domirna. Wa iyyaka, dan dirimu. Ya. Jadi ayyadana ini sebagai sebuah ungkapan doa. Ya, mudah-mudahan kita yang belajar ajaran tasawufnya Ibnu Arabi ini diberikan kemudahan bisa memahami, kemudian setelah paham bisa nancep ke dalam hati sehingga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan, sehingga menjadi kokoh, ya, di dalam diri kita. Annahu lamma kana, ya, annahu sesungguhnya, hunya kembali kepada sa'an. Lamma kana, tatkala ada apa al wujudu wujud, mutlakun itu secara mutlak, min ghairi taqyidin, dari tanpa takyid, tanpa batas. Yatadammanu, ya, maka akan menyimpan, yaitu al-mukallifu, ya, ini beda harokat, ya, dalam bahasa Arab ini sudah beda makna. Al-mukallifu dan al-mukallaf itu beda.
Al-mukallifu itu isim fa'il, berarti orang yang memberikan taklif syar'i, orang yang memberikan aturan-aturan agama, itu yaitu Allah, al-mukallif. Jadi Allah punya aturan syarak yang harus dijalankan oleh umat Islam, maka Allah disebut sebagai al-mukallif. Nah, yang dituntut untuk menjalankan itu namanya mukallaf. Nah, ini istilah ini harus dipahami bahwa orang yang mukallaf itu adalah orang yang sudah memenuhi syarat akil balik, ya, kemudian sudah bersyahadah. Nah, dia posisinya sebagai mukallaf, orang yang sudah terkena tuntutan menjalankan hukum syariat seperti sholat, puasa, itu mukallaf. Lah, ini sering terjadi ya salah penggunaan. Misalkan ada orang sudah istilahnya masuk Islam, itu disebut mukallaf. Ya. Sudah 10 tahun tetap saja dipanggil mu'alaf, ya. Mu'alaf dan mukallaf ini beda. Kalau mu'alaf, orang yang hatinya sudah cenderung, artinya sudah memiliki pilihan kepada Islam, itu mu'alaf. Kemudian ketika dia bersyahadat, ya sudah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sejak itu statusnya sudah mukallaf, sudah wajib menjalankan hukum-hukum syar'i. Gitu. Maka ketika posisi masih mu'alaf, itu kan masih latihan. Ya, saya menemukan beberapa mu'alaf itu, ya dia belum masuk Islam secara resmi, tapi sudah latihan puasa contohnya. Tiap puasa dia ikut. Walaupun belum syahadat, ini sudah mulai mu'alaf, hatinya sudah mulai ada kecenderungan untuk masuk Islam. Kemudian dia sudah mulai ya melihat orang sholat, ya mengamati gerakannya, terus mencoba, terus akhirnya dia belajar. Gitu. Nah, setelah semuanya siap, ya. Kemudian datang kepada seorang kiai, ustadz, untuk ikrar syahadat. Nah, sejak syahadat ini statusnya sudah mukallaf, bukan mu'alaf lagi. Nah, yang sering terjadi di tengah masyarakat kita itu sudah 10 tahun, 20 tahun, ya, saya mu'alaf. Gitu. Nah, padahal dia sudah mukallaf, yang benar dia sudah mukallaf. Karena sejak dia membaca kalimat syahadat sudah terkena kewajiban menjalankan hukum-hukum syar'i. Ini namanya mukallaf. Termasuk kita semua ini juga termasuk mukallaf. Nah, dalam penjelasan kitab ini Syekh Ibnu Arabi menggunakan al-mukallif. Nah, al-mukallif berarti subjeknya yang memberikan tuntutan hukum syar'i. Siapa al-mukallifnya? Wahwa, yaitu al-haqqu, yaitu al-haq ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mukallafina, nah ini. Wal mukallafina, dan orang-orang yang termasuk mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah berkewajiban menjalankan
hukum-hukum Islam. Ya, wahum dan bermula mereka, ya, al-alim, ya di sini kalau dibaca al-alim itu orang yang berilmu, tapi kalau dibaca alam berarti yang dimaksud adalah alam semesta. Maksud dari penjelasan Ibnu Arabi tadi bahwa ketika ada wujud mutlak yang tak terbatas, ya, wujud mutlak yang tak terbatas, maka di situ ada dua hal, yaitu yang pertama disebut mukallif, yaitu al-haq Allah Ta'ala, sedangkan yang kedua adalah mukallafina, orang-orang yang dituntut untuk menjalankan, wahum dan bermula mereka, yaitu al-alam. Al-alam kalau diartikan sebagai alam semesta, berarti ini sebagai wujud tajalli yang nyata di alam semesta ini. Jadi isi alam ya semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk ya bumi dan seisinya, bulan, matahari, ya, itu masuk bagian dari alam. Kemudian wal hurufu, dan bermula huruf. Nah, ini huruf. Jami'atun itu kumpulan, lima terhadap sesuatu dzakarna yang telah kami sebutkan. Maksudnya bahwa dari proses penciptaan alam semesta ini, ya ini kalau diibaratkan proses awalnya itu sudah dijelaskan kemarin, ya ada tahapannya mulai dari nuqtah, titik berproses menjadi huruf, ya huruf berproses diberikan harokah kemudian menjadi kalimah. Ini kalau dalam teori ilmu nahwu. Jadi ada tahapannya, ada proses kejadiannya. Jadi tidak bisa dengan memahami istilah kun fayakun, kun langsung jadi, ya istilah wujud gembleger itu tidak. Ada proses sunatullahnya. Seperti kejadian alam semesta. Termasuk di sini diurai oleh Ibnu Arabi dari aspek mengkaji dari huruf-huruf ini. Aradna anubayyina maqamal mukallaf. Ya, kami ingin anubayyina menjelaskan maqamal mukallafi, kedudukan mukallaf. Min hadzal hurufi, dari huruf-huruf ini, ya. Maqamal mukallifi, ya, kedudukan mukallif, orang yang mengatur aturan hukum, ya. Min hadhil hurufi, dari huruf-huruf ini, minal mukallafina, dari yaitu orang-orang yang dituntut untuk menjalankan hukum syar'i. Min wajhin dakikin, dari sisi ya dakik itu sangat lembut sekali. Muhakkik itu orang yang sudah pada tahapan yakin. Jadi pembahasan ilmu ini, ya, ini memang dakik, lembut banget, dan muhakkik itu perlu kejernihan hati untuk bisa memahami dan meyakini. Maka bagi orang yang baru mendengarkan ini, ilmu apa ini? Karena ilmu ini unik, apa yang dibahas dalam bab ini oleh Ibnu Arabi, ini tidak dibahas oleh ulama-ulama yang lain. Jadi Ibnu Arabi ingin membahas rahasia-rahasia huruf
yaitu terkait dengan proses kejadian alam semesta, termasuk kejadian nama-nama. Nah, ini setiap huruf itu punya makna. Contoh alif, ba, ta, sa, jim. Kebetulan ini objeknya adalah huruf hijaiyah, ya, karena huruf yang terkait dengan Al-Quran. Maka di balik huruf-huruf ini memiliki makna dan rahasia. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Arabi secara lebih detail. Maka kita sering melihat ada orang-orang yang memiliki keahlian di dalam memahami rahasia-rahasia huruf. Itu ada. Seperti kayak rahasia zikir nafi isbat la ilaha illallah, ya. Itu kok 165 dari mana? Ya, ternyata ini diambil dari rahasia per huruf. Itu ada nilainya. Lam berapa, alif berapa, lam berapa, ha berapa, illa berapa, Allah berapa. Akhirnya ditotal menjadi 165. Nah, ini salah satu persoalan dakik yang sangat lembut. Itu. Terus ada lagi, ya, orang yang memiliki kemampuan dalam membaca nama. Membaca nama ini melihat hurufnya, ya, seperti misalkan namanya Ali, ada huruf ain, lam, terus tambah berikutnya Abdillah, ya, ain, ba, dal, itu dibaca, terus dia bisa menemukan rahasianya di balik nama ini. Dan menariknya bisa membaca perjalanan yang akan terjadi. Nah, ini contoh yang saya alami langsung, ya. Suatu ketika saya sowan ke seorang kiai. Saya disuruh nulis nama saya. Kemudian saya nulislah nama saya. Setelah itu beliau, ya, melihat, terus tiba-tiba tanpa saya menyampaikan niat saya atau keinginan saya, beliau tiba-tiba bilang gini, ya insya Allah kamu nanti akan punya pesantren, gitu. Loh, kok bisa tahu gini? Pokoknya sebelum usia 40 kamu nanti sudah punya pesantren, gitu. Ternyata dari nama, ya, kemudian dikaji dari per huruf, nah itu kok sampai bisa menjawab seperti itu. Ini kan artinya teori yang disampaikan oleh Ibnu Arabi, ya, ini adalah ilmu pasti, gitu. Cuma kita perlu mencari guru yang sudah menguasai ahli huruf ini, dan itu ada nyata, gitu. Bisa jadi yang punya ilmu itu tidak mengenal sumbernya. Itu ilmunya siapa nggak tahu. Dia mungkin dapat ijazah dari gurunya. Gitu. Cuma dilacak itu ilmu dari siapa, ternyata ujung-ujungnya ada di kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu ini yang pengalaman saya sendiri. Waktu itu saya belum mengerti, kok hebat benar ya ini, dari nama saja dia bisa membaca. Ya, ketika itu saya masih usia 36 atau 37. Jadi kamu nanti usia 40 tahun kamu punya pesantren. Aduh, saya merasa senang karena keinginan itu sudah muncul, gitu. Sudah menjadi himmah yang kuat. Dan
buktinya terjadi. Gitu. Buktinya terjadi. Ini kan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi bahwa huruf itu ada asror, ada rahasianya. Dan ini bukan ilmu klenik, gitu. Bukan ilmu klenik, ilmu tidak. Ini matematis, ya logis, dan ini ya bisa dipelajari. Gitu. Tapi karena beliau sudah praktisi ya, akhirnya bisa ya membaca secara cepat gitu, secara tepat, dan ya bacaannya itu ya saya anggap tepat gitu. Karena teman saya juga dibaca juga ya tepat gitu. Jadi ini artinya bahwa rahasia-rahasia huruf yang dibahas oleh Ibnu Arabi ini nyata. Jadi nyata ada orang yang memiliki kemampuan ilmu ini. Gitu. Sebab kata Ibnu Arabi ini min wajhin dakikin, ya, dari aspek yang sangat lembut sekali, muhakikin ini bagi orang-orang yang sudah menemukan keyakinan di dalam memahami ilmu ini. Maka ya subhana ma khalaqta hadza batila, ini benar. Subhana, maha suci, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza ini batila, dengan sia-sia, itu benar sekali. Bahkan di ayat lain juga dijelaskan daun jatuh pun Allah tahu. Nah ini menarik juga. Ada teman juga, tapi beda orang. Punya ilmu yang sama, ilmu hitung begini. Cuma saya waktu itu belum tertarik belajar ilmu ini. Tapi setelah melihat ilmu dari Ibnu Arabi ini, tertarik juga ingin mempelajari. Nah, teman yang satu ini punya keahlian. Beliau bisa menghitung kalau tidak salah, ya, secara matematis daun jatuh ini kapan, itu bisa secara matematis dengan mempelajari rahasia ilmu huruf ini. Gitu. Dan ini orangnya ada. Gitu. Jadi saya sudah melihat bukti dua orang yang menguasai ilmu-ilmu soal huruf ini. Gitu. Nah, itu. Nah, ini kalau menguasai betul ya, itu bisa menjadi ilmu dukun. Maka harus diperkuat dulu dari sisi akidahnya. Karena kalau dia tidak tuntas ngajinya, ya, ilmu ini bisa menjadi hijab. Kenapa kok bisa hijab? Ya, misalkan dia sekali dua kali membaca nama benar, gitu. Terus tiba-tiba muncul ujub. Wah, ini bahaya kan? Karena ngajinya belum tuntas, tidak bisa mengembalikan kepada Allah. Terus akhirnya muncul takabur. Terus akhirnya ditambah lagi, ya merasa dirinya sakti, hebat. Nah ini dampak dari kemampuan ilmu ini kalau tidak dibarengi dengan perangkat ilmu-ilmu yang menyempurnakannya. Gitu. Jadi kalau terjebak pada ilmu rahasia huruf ini ya dikhawatirnya tadi menjadi paranormal, menjadi dukun. Gitu. Makanya para ulama-ulama muhakkikin yang memahami rahasia ilmu ini lebih banyak menyembunyikan diri, ya, karena ketika diberikan kemampuan seperti ini ya ibarat kayak berjalan di atas pedang, ya. Karena licin sekali. Kalau dia bisa selamat mempertahankan akidahnya, tetap memandang kembali kepada Allah, ini cukup berat. Ya, karena ujiannya tadi ujub, takabur, gitu. Apalagi kalau sudah merasa
sakti, hebat. Nah, ini sudah mulai terhijab itu. Mulai terhijab. Jadi secara empirik yang saya lihat, saya saksikan bahwa teori yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini ya ada bukti orang yang memiliki kemampuan itu. Ya, dan sudah saya membuktikan sendiri gitu. La yatabaddalu inda ahlil kasfi. Tidak akan berubah inda ahlil kasfi menurut orang-orang yang sudah diberikan anugerah kasaf batiniahnya. Idza waqafu alaihi, ketika dia berhenti pada makom ini. Itu maksudnya ini benar. Jadi orang-orang yang sudah memiliki anugerah ilmu kasaf atau disebut ahli kasfi, ya, seandainya diberikan kemampuan bisa memahami ilmu-ilmu huruf tadi, ya, sampai tadi bisa menganalisa secara detail, ya. Ini bagi orang yang ahli kasfi tidak bakal bisa merubah sikap batiniahnya. Gitu. Maka di sini dikasih indah ahli kasfi. Lah bagi orang yang belum paham ilmu mukasafah, ini yang bahaya tadi. Ya ujung-ujungnya jadi paranormal, ujung-ujungnya jadi dukun. Tapi kalau orang ahli kasfi tetap memandang ilmu yang ada pada dirinya itu adalah ilmu Allah. Jadi tidak melihat ke dalam dirinya. Dan yang menarik, ya, ilmu huruf ini ya pernah dibuat untuk ngetes, ya, ini calon presiden gitu. Jadi sampai seperti itu. Bisa misalkan nama si A begini, si B begini. Nah, gimana dia nasibnya, bagaimana peluangnya? Apakah dia nanti tahun sekian jadi atau tidak, itu dari ilmu huruf ini bisa dipelajari. Dan ini ada teorinya. Dan ini orangnya masih hidup, ya termasuk masih muda. Nah, cuma dia istimewa, artinya mendapatkan limpahan ilmu ini. Maka oleh Ibnu Arabi diingatkan, la yatabaddalu inda ahlil kasfi idza waqifu alai. Jadi hal ini tidak bakal bisa merubah sikapnya orang-orang yang sudah paham ilmu mukasafah, ya, atau orang yang disebut ahli kasfi, ketika suatu saat dia memiliki rahasia ilmu seperti ini. Gitu. Jadi tidak akan merubah pandangan batiniahnya. Tidak, artinya bisa menghindari godaan-godaan. Ya, godaannya apa? Itu ya macam-macam tadi. Yang paling bahaya itu kan ujub, terus takabur, terus merasa hebat itu. Wa huwa mustahrijun minal basoid. Ya, wa dan bermula dia mustahrijun. Ya, yang dapat mengeluarkan minal basoid dari basoid. Basoid itu hamparan. Allati anha turukibat hadil huruf, ya, yang darinya tersusunlah huruf-huruf ini, allati tusamma, yang disebut huruful mu'jam, disebut dengan huruf mu'jam. Itu yang disebut dengan istilah huruf mu'jam. Huruf mu'jam itu ya huruf yang sudah dipahami, ya, oleh kita yang belajar ilmu bahasa Arab, ya, yaitu yang dikenal mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho itu. Ini disebut sebagai tusamma huruful mu'jam. Bil istilahil Arabi, dengan istilah-istilah bahasa Arab.
fi asma'iha dengan nama-namanya, yaitu alif, ba, ta, sa, jim. Ini kan semua adalah istilahil Arabi fi asma'iha. Wa innama sumiyat, dan sesungguhnya disebutkan apa huruful mu'jam li'annaha ajamat 'alan nadhir fiha maknaha, ya. Ilmu ini disebut, huruf-huruf ini disebut huruf mu'jam ya karena huruf ini ya dapat dikaji, dipelajari 'alan nadhir. 'Alan nadhir itu orang yang mampu menganalisa, berpikir secara mendalam, fiha di dalam huruf-huruf, maknaha untuk menggali maknanya. Gitu. Jadi huruf mu'jam ini artinya bisa dipelajari oleh orang-orang an-nadhir, itu orang-orang yang memiliki kemampuan menganalisa, kemudian mendalami gitu. Makna. Walama kusyifna, dan tatkala kita disingkap, diberikan anugerah mukasyafah, ala basyaitil huruf, atas limpahan huruf, ya. Jadi walama kusyifna, dan ketika kami, ya, ini kami ya mu'alifnya yaitu Syekh Ibnu Arabi, dan juga para muhakkikin, ulama-ulama hakikat yang merasakan anugerah ketersingkapannya dalam ilmu huruf. Ala basaitil hurufi, atas limpahan beberapa huruf. Wajadnaha, kami menemukannya, ala arba'i marotib, atas 4 tingkatan. Nah, Ibnu Arabi ini diberikan ilmu mukasyafah oleh Allah. Ini yang harus dipahami, bahwa ilmu soal huruf ini Ibnu Arabi mendapatkan anugerah mukasyafah dari Allah, sehingga dapat memahami hamparan rahasia-rahasia huruf, ya, dan menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian beliau memilah menjadi arba'i marotib, menjadi 4 tingkatan. Itu. Ya. Apa saja 4 tingkatan? Hurufun martabatuha syab'atu aflahin. Ada beberapa huruf yang martabatnya itu ada 7 planet. Aflah itu planet. Apa itu yang 7 planet? Al-alif, yaitu alif, wazayya, dan huruf za, walam dan lam. Ini alif, za, lam. Ini termasuk tingkatannya 7 planet. Jadi 7 planet yaitu alif, za, dan lam. Wa hurufun, dan beberapa huruf martabatuha, bermula martabatnya huruf itu sama, yaitu aflahin, ada 8 planet. Ya, yang kedua yaitu beberapa huruf yang derajatnya itu 8 aflah. Apa itu? Wahia an-nun, yaitu nun, wasod dan sod, waddo dan dot. Jadi yang masuk 8 aflah, nun, sod, dan dot. Itu. Ini ibaratnya hampir persis dengan ilmu tajwid. Contoh, huruf idgham ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, kha, ain, gin. Itu. Idgham biguna ada berapa? Idgham bila guna ada berapa? Ya, pembagian ini hampir persis. Cuma di sini martabat yang 7 aflah apa saja? Alif, za, dan lam. Yang 8 apa saja? Nun dan sod dan dot. Wa hurufun, dan beberapa huruf martabatuha tis'atu aflakin, martabatnya ada 9 aflah, 9 planet.
Waya yaitu al-ain huruf ain, wal gin dan gin, wasin dan sin, washin dan shin, dan ain, gin, sin, shin. Nah, ini masuk kelompok yang tis'atu aflah, 9 planet. Wa hurufun dan huruf martabatu asyaratu aflakin, ada huruf yang martabatnya ada 10 aflah, yaitu bagi huruful mu'jam, yaitu sisanya dari huruf yang disebutkan di atas. Ya, contoh misalkan huruf ba enggak masuk, ya. Terus ta enggak masuk, sa enggak masuk, jim enggak masuk, ha enggak masuk, kho enggak masuk, dal enggak masuk, dal enggak, ro enggak ada, za masuk, di sini ada, kemudian sin ada di sini, shin, shod, dot ada, ain, gin ada, fa enggak ada, kof enggak ada, nah seterusnya. Jadi sisa yang disebutkan tadi itu masuk kelompok yang martabatnya 10. Ini persis kayak pembagian dalam ilmu tajwid. Ya, idhar tadi ada 6. Hamzah, ha, ho, ain, gin. Idgham bi gunah ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Bila gunah ada 2, lam, ro. Iqlab ada 1, ba. Sisanya masuk huruf ikhfa. Nah, itu. Ini kalau saya ngajarin anak-anak itu, ya sisanya yaitu cari, itu termasuk huruf ikhfa. Ternyata hampir sama dengan yang disampaikan Ibnu Arabi. Disebutkan yang 7 alif, za dan lam, yang 8 yaitu nun, shad dan dot, yang 9 itu ain, gin, sin, shin. Sisanya itu masuk martabat yang ke-10. Ini. Nah, kita pahami peta ini dulu, ya. Soal nanti penjelasannya detailnya belakangan. Yang penting 4 martabat ini sudah ngerti. Oh, martabat pertama itu masuk 7 aflah, martabat kedua 8 aflah, martabat ketiga itu 9 aflah, martabat keempat itu 10 aflah. Wadzalika, dan demikian itu samaniyata asyar. Samaniyata asyar 18 harfan, huruf. Ya, kalau ikhfa kan 15, kalau ini 18. Kullu harfin minha murakkabun an asyra. Setiap huruf darinya disusun dari 10. Kama anna kulla harfin, sebagaimana setiap huruf min tilkal huruf, dari huruf-huruf itu, minha darinya, ma huwa ala tis'ati aflahin, yaitu dari 9 aflah, wa an samaniyatin, dan dari 8, an sabatin dari 7, la ghair, bukan itu, kama dzakarna, sebagaimana telah kami jelaskan. Fa adadul aflahi, maka jumlah dari aflah, yaitu planet, allati anha, yang darinya, wajadat, menemukan, wujidat, ditemukan, apa hadil huruf ini, wahya al-basaid, yaitu hamparan yang luas, allati dzakarna, yang telah kami sebutkan, mi'ata 200, mi'atani 200, wa ahadun dan 1, wasituna dan 60, falakan bintangnya. Jadi ada 261 falah. Ya, itu bisa disebut planetnya. Ini luar biasa ini. Ini memahami ya ilmu astronomi, ilmu alam semesta. Hanya saja basic ilmu ini Ibnu Arabi sebagaimana dijelaskan itu diberikan kasaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita
Sakdermo taslim, apa yang disampaikan Ibnu Arabi ya tasdik aja. Tasdik itu ya mempercayai, meyakini, taslim ya menerima, nggak boleh ingkar. Kalau ingin paham jangan ingkar. Sebab dengan renungan-renungan yang kita jalankan seiring berjalannya waktu, kita istiqomah zikir, istiqomah riyadhah, nanti asror-asror terkait huruf-huruf ini akan muncul sendiri. Sama nanti diciprati kasaf ya, walaupun dikit-dikit nggak apa-apa. Karena ini bukan ilmu buku. Karena Ibnu Arabi memperolehnya dengan cara kasaf, nah kita ya secara teori kita pahami dulu, tapi untuk bisa memperoleh pemahaman yang utuh ya dalam proses perjalanan kita dengan istiqomah zikir dan riyadhah, itu rahasia-rahasia dari penjelasan 4 martabat tadi itu akan sedikit-sedikit dibuka oleh Allah. Ya, asrornya, oh begini toh maksudnya. Oh begini toh maksudnya. Oh begini gitu ya. Ini ilmu ini unik gitu loh. Ilmu ini unik. Ya, cukup sampai di sini dulu. Saya kira cukup memberikan apa itu peta ya keilmuan ya, bagi kita. Oh ternyata ilmu itu sangat luas gitu ya. Ibnu Arabi ini pembahasan ilmunya itu sangat luas. Membahas tidak sebatas ilmu-ilmu yang nampak, tapi membahas alam semesta. Nah ini ya Ibnu Arabi mempersilahkan siapapun yang ingin belajar gitu. Maka orang-orang yang menjadi bagian dari ya anak-anak rohani Ibnu Arabi itu pasti dengan sendirinya itu akan ketarik dan akan muncul mahabbah, kecintaan, kesenangan, dan dengan keistiqomahan lambat laun akan diberikan pemahaman. Itu. Ya jangankan kita yang sudah jelas artinya ya kita ya Islam dari kecil ya, kemudian kita sudah paham ilmu tasawuf, ilmu hakikat. Kalau kita lihat orang-orang di Eropa ya, seperti komunitas Ibnu Arabi Society yang pusatnya di Inggris, kemudian di Spanyol, dan hampir semua negara di Eropa sampai Amerika itu sudah ada perwakilannya. Mereka yang latar belakangnya maaf non-Islam itu pun diberikan pemahaman. Nah ini saya sangat takjub dengan kalimat ayat dalam Al-Quran ya yang berbunyi yu'til hikmata mayyasa. Yu'ti, Allah memberikan al-hikmah. Hikmah itu pencerahan-pencerahan rohaniah. Man kepada orang, man ini umum. Identifikasinya tidak ini harus muslim, tidak. Man itu umum, siapapun yasa yang dikehendaki oleh Allah. Saya takjub ya. Artinya kalau kita melihat itu orang boleh belajar ilmu gini, mana mungkin dia paham. Ternyata setelah kita dekat, diskusi, dialog, luar biasa. Mereka juga diberikan pemahaman. Bahkan yang paling pernah saya ceritakan termasuk praktek dari la maujuda illallah itu mereka benar-benar paham betul. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya mereka yang artinya dari orang yang masih belum masuk Islam tapi ada mahabbah kecintaan terhadap Ibnu Arabi itu diberikan anugerah terbuka. Dan Ibnu Arabi dalam kitab Tadbiratul Aliyah mengutip ayat yu'til hikmata mayyas. Artinya siapapun yang bersungguh-sungguh ya ingin mempelajari ajaran Ibnu Arabi dengan sungguh-sungguh ya insya Allah pasti akan diberikan yu'til hikmata mayyasa. Itu. Ini saya sudah membuktikan ayat ini ketika saya ya berkumpul dengan komunitas Ibnu Arabi Society di Eropa, ya di Spanyol, di Amerika itu.
Kalau di Timur Tengah saya pikir wajar karena dia dari bayi sudah Islam dan setiap hari baca bahasa Arab gitu kan. Tapi ini orang yang maaf dari non-Islam karena dia ada kebuntuan di teologi mereka mendapatkan jawaban di ajaran Ibnu Arabi, ternyata mereka diberikan anugerah kasaf dalam konteks tadi bisa memahami ajaran-ajaran Ibnu Arabi. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang menjadi pengikut Ibnu Arabi ya, dalam memahami ajaran-ajaran dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini.